Jadi begini lor, ada sekelompok ulama itu kan yang tidak setuju kalau umat Islam atau orang awam itu hanya memilih pendapat yang ringan-ringan saja. Mereka lebih memilih pendapat yang lebih berat, lebih sulit. Kenapa? Untuk kehati-hatian. Karena kalau seseorang itu selalu mencari keringanan, selalu mencari kemudahan dalam beribadah, itu nanti dikhawatirkan terjerumus kepada keinginan hawa nafsu, hanya memperturutkan hawa nafsu semata. Karena hawa nafsu itu selalu mencari keringanan, mencari kemudahan gitu. Apalagi maksiat. Ini jadi beberapa ulama itu tidak setuju. Mereka justru menginginkan kalau ingin beribadah, carilah yang lebih sulit, yang lebih berat, untuk kehati-hatian supaya kita tidak terjerumus, terjebak dengan keinginan hawa nafsu semata. Terus dampaknya apa? Dampaknya kalau kita selalu mencari kemudahan, keringanan dalam beribadah, itu nanti dikhawatirkan akan menyepelekan, akan meremehkan ketetapan syariah, akan meremehkan ibadah, menyepelekan ibadah karena menggampangkan, karena menyepelekan itu, memudahkan gitu. Terlalu menggampangkan lah bahasanya. Gampang gitu. Akhirnya diremehkan, disepelekan. Padahal ini adalah ibadah, baik mahdoh atau ghairu mahdoh gitu. Misalkan sholat, puasa gitu. Sehingga menurut kelompok ulama ini, jangan kita mencari yang mudah-mudah atau yang ringan-ringan, kita cari yang sulit, yang berat. Karena nanti takutnya kalau kita selalu mencari keringanan, kemudian kita nanti akan terbawa hawa nafsu dan juga menggampangkan, menyepelekan dan meremehkan dari syariat Islam gitu. Nah kemudian, namun ada juga pendapat ulama yang memang sangat keras dan mengharamkan mengikuti pendapat yang mudah atau yang ringan. Ulama ini mewajibkan mengambil pendapat yang memang berat dan kuat. Dan ini adalah pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal dan juga beberapa ulama dari mazhab Malikiyah. Ini juga termasuk pendapat Imam Al-Ghazali dari mazhab Syafi'iyah. Menurut pendapat ini, mengambil pendapat yang ringan dalam beribadah itu lebih condong dan lebih dekat kepada keinginan hawa nafsu yang memang selalu menginginkan keringanan dalam beribadah. Padahal ketika terjadi perselisihan pendapat, yang diperintahkan kepada kita ialah kembali kepada Allah dan Rasul, bukan malah mengikuti hawa nafsu. Fa in tanaza'tum fi syai'in farduhu ilallahi war Rasul. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran dan Rasulnya atau Sunnah. An-Nisa ayat 9. Dorongan hawa nafsu sangat kental menjadi latar belakang alasan kenapa seorang muslim mengambil pendapat yang meringankannya dan enggan mengambil ketetapan yang berat. Dan syariat dengan sangat jelas melarang umatnya mengikuti hawa nafsu. Wala tattabi'ul hawa fayudillaka an sabilillah innal ladzina yadhilluna an sabilillah. Janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Surat Shad ayat 26. Akhirnya dengan terus mengikuti hawa nafsu akan timbul penyepelean dan meremehkan ketetapan syariah. Dengan ia terus-menerus mencari-cari mana pendapat yang sekiranya menguntungkan bagi dia dan kelompoknya. Iman dalam diri sudah tidak menjadi dasar dan dorongan lagi dalam beribadah, akan tetapi nafsu dan kepentingan sepihak. Imam Al-Ghazali pernah mengatakan, walaysa lil 'ami an yantaqiya minal madzahib fi kulli mas'alatin atyabaha 'indahu fayatawassa'a. Seorang awam yang tidak mampu berijtihad tidak diperkenankan baginya menyeleksi pendapat mazhab yang paling menguntungkan buatnya, khawatir ia bisa melampaui batas atau memudahkan. Pendapat ini juga didasari oleh faham kehati-hatian dalam beribadah.
Bagaimanapun, ibadah adalah erat kaitannya dengan perkara halal dan haram yang bisa menjerumuskan seseorang ke dalam dosa. Perkara yang berat seperti ini hendaknya tidak digampangkan atau dimudah-mudahkan. Jadi begini lor, ada sekelompok ulama itu kan yang tidak setuju kalau umat Islam atau orang awam itu hanya memilih pendapat yang ringan-ringan saja. Mereka lebih memilih pendapat yang lebih berat, lebih sulit. Kenapa? Untuk kehati-hatian. Karena kalau seseorang itu selalu mencari keringanan, selalu mencari kemudahan dalam beribadah, itu nanti dikhawatirkan terjerumus kepada keinginan hawa nafsu, hanya memperturutkan hawa nafsu semata. Karena hawa nafsu itu selalu mencari keringanan, mencari kemudahan gitu. Apalagi maksiat. Ini jadi beberapa ulama itu tidak setuju. Mereka justru menginginkan kalau ingin beribadah carilah yang lebih sulit, yang lebih berat untuk kehati-hatian supaya kita tidak terjerumus, terjebak dengan keinginan hawa nafsu semata. Terus dampaknya apa? Dampaknya kalau kita selalu mencari kemudahan, keringanan dalam beribadah, itu nanti dikhawatirkan akan menyepelekan, akan meremehkan ketetapan syariah, akan meremehkan ibadah, menyepelekan ibadah karena menggampangkan, karena menyepelekan itu, memudahkan gitu. Terlalu menggampangkan lah bahasanya. Gampang gitu. Akhirnya diremehkan, disepelekan. Padahal ini adalah ibadah, baik mahdoh atau ghairu mahdoh gitu. Misalkan sholat, puasa gitu. Sehingga menurut kelompok ulama ini, jangan kita mencari yang mudah-mudah atau yang ringan-ringan. Kita cari yang sulit, yang berat. Karena nanti takutnya kalau kita selalu mencari keringanan, kemudian kita akan terbawa hawa nafsu dan juga menggampangkan, menyepelekan dan meremehkan dari syariat Islam gitu. Jadi itu lor istilahnya kehati-hatian lah. Jadi silakan mau milih beribadah yang mudah atau yang sulit, ini ada alasannya masing-masing. Mau milih yang berat silakan, karena kita tidak akan terjebak hawa nafsu dan tidak menggampangkan, tidak memudahkan. Mau cari yang mudah juga nggak masalah, monggo. Ini pilihan saja, ada alasannya masing-masing.